Bagi kubu Ganjar, ini alarm yang sangat berbahaya. Padahal Pak Ganjarnya sendiri sangat jelas, clear, anti terhadap kelompok-kelompok radikal. Lah ini relawannya. Dukung Munarman. Apa coba relawan itu apa sih? Mereka itu siapa sih gitu? Mereka itu kayak apa? Ibaratnya tuh kayak tukang parkir lah. Setelah dapat jabatan, mempermainkannya, memanfaatkan posisi tawarnya untuk ngebelain teroris. Tapi kalau kamu ngebelain teroris, bersaksi untuk meringankan teroris yang sedang ditangkap atau diadili oleh pengadilan, bagi saya ini udah di luar jalur gitu. Udah gak bener ini. Apalagi belakangan setelah saya cek, saya lihat Jokowi mania Immanuel Ebenezer ini, dia sudah mendeklarasikan diri mendukung Ganjar untuk tahun 2024. Dan kemudian dia juga mendeklarasikan dukungan Ganjar sebagai the next presiden 2024. Ini kan artinya bagi kubu Ganjar ini alarm yang sangat berbahaya gitu. Ada loh, salah satu dari kalian ternyata dukung Munarman. Padahal Pak Ganjarnya sendiri sangat jelas, clear, anti terhadap kelompok-kelompok radikal. Lah ini relawannya. Dukung Munarman. Ini mengecewakan sekali dan mengagetkan gitu. Tapi di sisi lain saya juga bertanya-tanya, apakah ini bagian dari konsolidasi atau persiapan tahun 2024? Karena kan sampai sekarang capres yang sudah punya kendaraan politik baru Prabowo Subianto sama Airlangga Hartarto. Anies Baswedan sama Nasdem ya masih yes or no, tapi sudah ada dukungan-dukungan gitu kan. Nah yang lain-lain ini belum ada. Apakah dengan aksi-aksi seperti ini itu dalam rangka untuk menyatukan elemen-elemen yang selama ini nggak kuat secara politik, nggak punya dukungan real di partai, mau coba disatukan dan mengusung Ganjar dengan Anies Baswedan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya? Ya segala kemungkinan masih bisa terjadi gitu. Namanya juga politik. Kita nggak membayangkan Prabowo bisa jadi menteri menjadi suruhannya Pak Jokowi kan? Tapi terakhir bagi saya untuk organisasi relawan-relawan apapun namanya gitu, saya terus terang memang nggak respect, tidak pernah respect dengan nama-nama organisasi relawan itu. Karena apa coba relawan itu apa sih? Mereka itu siapa sih gitu? Mereka itu kayak apa? Ibaratnya tuh kayak tukang parkir lah. Gimana tukang parkir? Dia nggak punya lahan, dia nggak punya keterampilan apa-apa gitu ya. Tapi setiap orang yang masuk ke minimarket, Indomaret, Alfamart, Alfamidi atau apapun itu, setiap orang yang masuk mereka akan tagih karcis 2.000. Kalau di kota udah 3.000. Padahal itu bukan tanah dia, minimarketnya bukan punya dia. Bahkan minimarket itu menggratiskan. Ada tulisannya parkir gratis, tapi tetap ada tukang parkirnya. Itu relawan tuh. Bikin organisasi macam-macam. Ujungnya apa? Minta jabatan. Nah gini, setelah dapat jabatan, mempermainkannya, memanfaatkan posisi tawarnya untuk ngebelain teroris. Itu kan pengkhianat banget gitu. Saya terus terang bingung gitu dengan apa sih relawan ini, fungsinya dan kekuatannya itu apa gitu. Karena kalau dibandingkan dengan partai politik, itu jelas lebih berfungsi partai politik. Karena secara organisasi, partai politik itu sampai ke DPC, sampai ke anak ranting, ada di semua daerah, di semua desa, ada kadernya, ada orangnya. Gitu. Nah relawan itu berapa orang relawan ini? Mohon maaf, apapun nama relawannya, kalau mau dibandingkan atau disandingkan dengan partai politik, dengan partai yang terendah sekalipun dengan PKS, P3 atau PKB dengan Demokrat gitu ya, saya yakin tetap lebih besar partai-partai itu dibanding relawan-relawan yang cuma punya anggota paling 100, 200 orang, 300 orang yang kita nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Atau mereka juga sebenarnya adalah kader-kader partai gitu. Jadi ya sudahlah, 2024 nih bubarkan aja relawan-relawan. Ya kenapa coba tujuan relawan-relawan ini apa? Kan nggak ada gitu. Orangnya dikit, nggak seberapa, dampaknya juga nggak seberapa gitu.
Kalau mau dibandingkan dengan siwot.com yang punya banyak penulis, ratusan penulis, dengan saya yang tiap hari bikin konten, gitu. Itu lebih jelas gitu ya. Meskipun kami bergerak tetap secara bisnis as usual gitu, nggak yang atas nama relawan lalu kemudian menuntut jatah wakil presiden, enggak gitu. enggak gitu. Tetap kami bikin konten dan bikin karya, mengutarakan opini-opini yang ada dalam kepala kami, udah. Tapi kalau dibandingkan sama relawan-relawan Jokowi mania atau apapun itu, saya pikir tim saya jauh lebih banyak, jauh lebih solid, dan jauh lebih efektif untuk memberikan narasi-narasi atau efek opini publik yang ada di Indonesia. Sangat jauh, sangat-sangat jauh. Jadi kepada relawan-relawan Jokowi gitu ya, bubar aja deh. Udah selesai, Pak Jokowi udah jadi presiden, udah nggak bisa maju lagi. Apa yang mau ditunggu? Kalau dulu Pak Jokowi tahun 2014, 2019 nggak menginginkan relawannya bubar karena masih bisa maju lagi. Kalau sekarang kan udah nggak ada, ibu bubar aja lah. Ngapain masih atas nama Jokowi? Atas nama Jokowi apa coba? Kan gak ada hubungannya kalian sama Pak Jokowi. Emmanuel Ebenezer itu berapa kali sih pernah ketemu Pak Jokowi? Pasti lebih sering saya lah. Tapi dia kemana-mana sebagai relawan Jokowi, seolah-olah orang kepercayaannya Pak Jokowi gitu. Pengkhianat banget gitu. Dan kepada Erick Thohir yang saya pikir sudah tahu kasus ini, ya harus lebih jelas, harus lebih tegas dalam memberikan kebijakan gitu. Udah jelas ada orang yang ngebelain Munarman, ya udah pecat aja lah. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan kasus satu ini, kasus kecil ini, ngemecatin satu komisaris yang bukan siapa-siapa dan dari organisasi relawan yang nggak besar-besar banget dan nggak ada dampaknya terhadap Indonesia. Lalu pertanyaannya, bagaimana Anda mau jadi capres atau cawapres tahun 2024 nanti? Sementara untuk mecat satu cecunguk anggota komisaris ini Anda nggak mampu. Jadi pesan saya, pecat aja. Dan kepada relawan-relawan Jokowi, bubar aja. Nggak usah ngaku-ngaku relawan. Nggak ada gunanya kalian juga gitu. Nggak ada. Siapa coba? Influencer-influencer di Indonesia pendukung Jokowi. Emang ada yang punya relawan? Emang ada yang jadi ketua umum relawan? Kan nggak ada. Denny Siregar apakah jadi ketua umum relawan? Enggak gitu. Ketua umum seruput kopi? Enggak ada. Abu Janda, Eko Kuntadi, Yusuf Muhammad, nggak ada. Nggak ada relawan, nggak ada namanya relawan gitu ya. Jadi buat relawan-relawan di luar sana yang masih mengatasnamakan Jokowi dan seolah-olah ingin memanfaatkan Pak Jokowi, sudah selesaikanlah. Selesai. Nggak usah kalian lagi mengatasnamakan Jokowi, apalagi sampai ngebelain teroris.